Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir atau menghayal atau memikirkan ingin mengubah dunia ini? Pernahkah kita berpikir untuk mengubah negara Indonesia untuk jauh lebih baik daripada zaman sekarang ini? Mungkin pikiran itu bisa saja hanya sebatas pikiran. Mungkin hayalan itu bisa saja hanya sebatas hayalan. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita ada dua kata kunci dikatakan dalam ayat kita ini. Yang pertama yaitu usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakan itu ternyata tidak harus menunggu dari luar. Usahakan itu tidak hanya berarti menunggu orang lain dulu untuk melakukannya, tetapi usahakan adalah berangkat dari diri sendiri. Ketika kita tadi hendak mengubah Indonesia ini, maka kita harus berangkat dari diri kita sendiri untuk jauh lebih baik daripada kehidupan kita kemarin yang sudah baik. Ketika kita hendak mau melakukan atau mengusahakan, berarti ada sesuatu respon, ada sesuatu usaha, tindakan yang harus kita lakukan. Ternyata kata usaha di sini tidak hanya sebatas pikiran saja, tapi mampukah kita untuk melakukan hal yang terkecil saja untuk jauh lebih baik di dalam kehidupan kita? Jangan pernah kita berpikirkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar, ketika kita tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang terkecil. Mengusahakan itu harus berangkat dari dalam hati. Orang yang tidak mampu untuk mengusahakan suatu kebaikan di dalam kehidupannya adalah orang yang selalu berpikiran dalam hidupnya tentang untung dan rugi. Apa keuntungan ketika aku melakukan ini? Apa kerugian ketika aku melakukan hal ini? Jadi, ketika banyak pertimbangan di dalam kehidupan kita untuk melakukan suatu perubahan, untuk melakukan suatu tindakan, maka kecil kemungkinan kita akan mampu untuk mengusahakan apa yang kita pikirkan itu untuk kepentingan bersama jauh lebih baik. Termasuk zaman sekarang ini. Bagaimana cara kita untuk menjaga, untuk mengusahakan supaya pandemik COVID-19 ini tidak menyebar? Banyak sekali iklan-iklan atau saran-saran yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah ingat pesan Ibu 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu adalah hal yang sederhana, tetapi bagaimana kita lihat kenyataannya? Sudahkah mampu kita untuk melakukan kegiatan yang 3M ini? Kita jawab dalam diri kita. Kata kunci yang kedua, ketika usaha itu kita lakukan, hendaknya kita iringi dengan doa. Orare et laborare. Doakan
apa yang kamu kerjakan, dan kerjakan apa yang kamu doakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang doa itu adalah napas kehidupan. Ketika kita jarang berdoa, maka bisa kita pikirkan, apakah kerohanianku itu hidup? Atau kerohanianku itu seperti mayat hidup atau mumi? Mungkin kita ingat pelajaran waktu di sekolah yang mengatakan bahwa doa itu ibaratkan sebuah air di dalam tubuh kita yang terdiri dari 80%. Ketika air itu berkurang dari 80%, maka banyak sekali gejala-gejala atau sakit penyakit yang akan menimpa kita. Letih, lesu, lemah, loyo, dan lain sebagainya. Karena itu, jangan pernah berhenti untuk mendoakan apa yang kita usahakan. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan para pemimpin kita, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Sebab ketika kita sama-sama berusaha, ketika kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, meminta kuasanya, meminta pertolongannya dalam hidup kita, maka satu berkat yang telah Tuhan janjikan dalam hidup kita, yaitu kesejahteraan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jika kota sejahtera, maka masyarakat juga sejahtera. Jika kota makmur, maka masyarakat juga makmur. Mari bergandengan tangan kita untuk berusaha mulai dari hal yang kecil dan mendoakannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan yang masih kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hingga saat pada pagi hari ini Tuhan masih mempercayakan kami untuk melanjutkan aktivitas kami. Kami mau mendoakan segala usaha kami, segala pekerjaan kami yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkatinya, supaya itu dapat menjadi kesejahteraan bagi hidup kami. Begitu juga dengan para pemimpin kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan senantiasa yang menyertai, Tuhan senantiasa yang memberkatinya, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga para pemimpin kami dapat bekerja sama dengan kami masyarakat untuk bergandengan tangan untuk mensejahterakan kota Pekanbaru ini secara khususnya dan Indonesia secara umumnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.